Halo, nama saya Farah Diba Debia dengan NPM 223106060. Di video kali ini saya akan menganalisis crowding, fasilitas layanan, dan perilaku pengunjung di pasar tradisional berdasarkan teori psikologi lingkungan. Saat ini saya berada di Pasar Tempel Waidadi Sukarame. Pasar ini merupakan ruang publik terbuka yang digunakan untuk aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari. Dapat dilihat bahwa struktur lorong pasar relatif sempit, sehingga pergerakan pengunjung berlangsung cepat dan interaksi antara pengguna ruang terjadi dalam jarak yang dekat. Pada waktu-waktu tertentu, pengunjung harus berhenti sejenak karena kondisi yang padat. Pencahayaan pasar cukup terang karena sebagian besar pedagang memasang lampu tambahan di area dagangan mereka. Pasar juga tidak tertutup sepenuhnya, sehingga ventilasi udara berjalan dengan baik. Aroma pasar sangat beragam, yaitu berasal dari ayam hidup maupun potong, ikan asin, ikan segar, daging sapi, sayur mayur, sisa sampah organik, dan lain-lain. Suasana pasar cenderung ramai dan bising akibat aktivitas transaksi, musik yang diputar oleh pedagang melalui speaker, kebisingan dari suara motor, nyanyian para seniman jalanan, dan sebagainya. Pada bagian tata ruang, para pedagang membuat pembatas teritorial sederhana, menggunakan skat kayu dengan ketinggian yang rendah sehingga batas ruang dagang dapat terlihat walau tidak terlalu tinggi. Area parkir berada di sepanjang jalan sehingga pada jam ramai sering membuat arus lalu lintas menjadi padat. Dalam konteks pasar tradisional, kita dapat melihat bagaimana lingkungan fisik sangat mempengaruhi perilaku pengunjung. Kemudian ada 3 konsep utama yang muncul dari observasi yang saya lakukan di pasar Tempel Waidadi Sukarame, yaitu yang pertama itu ada kepadatan kesesakan, kemudian ruang personal dan teritorial, serta fasilitas layanan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada kepadatan dan kesesakan. Jalur pasar yang sempit membuat pergerakan pengunjung berlangsung cepat dan jarang ada ruang untuk berjalan santai. Ketika ruang gerak terbatas, orang menjadi lebih sensitif terhadap hambatan kecil. Hal ini terlihat saat saya sedang merekam dan berjalan sedikit lambat. Ada seorang ibu-ibu langsung menegur saya karena merasa jalurnya itu terhalang. Reaksi seperti ini tuh merupakan tekanan psikologis akibat crowding, yaitu kondisi ketika ruang sempit dan jumlah orang tinggi sehingga toleransi antar individu itu menurun. Crowding di pasar ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik lainnya. Pada area ikan dan daging terdapat genangan air dan lantai yang becek gitu. Di titik-titik tersebut pengunjung tuh melambat, lalu orang-orang menumpuk sehingga kesesakan semakin terasa. Selain itu juga adanya bau kuat dari ikan, ayam, daging, sampah sayur, serta udara lembab membuat pengunjung ingin cepat keluar dari area tersebut. Beban sensorik seperti aroma yang kuat, suara yang bising, dan dan ruang sempit inilah yang memperbesar pengalaman sesak di tempat tersebut. Pengunjung yang tidak terbiasa itu biasanya tuh mudah merasa stres, sementara pedagang atau pelanggan tetap tampak lebih santai karena sudah beradaptasi. Yang kedua ada ruang personal dan teritorial. Dalam kondisi ramai seperti pasar, ruang personal otomatis tuh menyempit. Orang berjalan berdekatan, bersenggol, atau saling mendahului tanpa meminta izin. Ini menunjukkan bahwa ruang personal menjadi fleksibel dan menyesuaikan konteks lingkungan. Sementara itu, teritorialitas sangat terlihat pada tata ruang pedagang. Mereka menggunakan meja, papan kayu, atau penyangga rendah untuk menandai area jualan mereka. Walaupun sederhana, pembeli dapat langsung memahami batasan wilayah setiap pedagang ini. Dan ini merupakan bentuk soft territoriality, yaitu cara mengelola ruang tanpa dinding keras, tetapi tetap efektif memberi sinyal kepemilikan. Pedagang juga menjaga teritorial satu sama lain, tidak ada pedagang yang menaruh barang di lapak lainnya.
dan pembeli pun selalu tahu area mana yang boleh dimasuki. Di sisi lain, pengunjung hampir tidak memiliki ruang personal karena situasi padat membuat bersenggolan menjadi hal yang normal dalam aktivitas di pasar. Yang terakhir, yang ketiga yaitu fasilitas layanan. Jadi kualitas fisik pasar sangat menentukan kenyamanan, persepsi, dan perilaku pengunjung. Nah, berikut ini ada beberapa aspek yang tampak jelas. Yang pertama itu ada pencahayaan. Meski pasar memiliki sirkulasi udara terbuka, pedagang tetap menambahkan lampu di area dagangan. Hasilnya ada bagian yang terang, menarik perhatian pembeli, tetapi ada juga bagian yang gelap dan cenderung dihindari. Yang kedua, aroma lingkungan. Aroma yang muncul dari ayam hidup atau yang dipotong, kemudian ikan segar, lalu ikan asin, daging sapi, sayur-sayuran, serta sampah organik menjadi stimulasi yang kuat. Bau-bau ini tuh mempengaruhi durasi pengunjung bertahan di area tertentu. Jadi semakin tidak nyaman aromanya, semakin cepat orang ingin berpindah. Kemudian yang ketiga, kebersihan dan kondisi lantai. Genangan air dan sisa sayuran membuat pengunjung mengubah pola geraknya. Ada yang berjalan lebih cepat, hati-hati, melambat, atau memutar mencari jalur yang lebih kering. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik langsung membentuk perilaku. Kemudian yang keempat ada area parkir. Parkir yang berada di pinggir jalan menuju pasar menyebabkan penyempitan jalur dan kemacetan. Ini mempengaruhi emosi dan kenyamanan bahkan sebelum pengunjung memasuki area pasar. Ketidakteraturan parkir menurunkan persepsi kualitas lingkungan dan menambah rasa sesak. Selama saya melakukan observasi di pasar tempel, itu terlihat beberapa perilaku khas pengunjung dan pedagang. Pengunjung umumnya berjalan dengan cepat karena jalur pasar yang sempit. Ketika arus orang menumpuk, itu mereka sering berhenti sejenak untuk menyesuaikan jarak. Pada momen tertentu, kepadatan juga memunculkan ketegangan kecil. Misalnya kayak yang saya jelaskan tadi, saat saya merekam video dan berjalan sedikit lebih lambat, ada seorang ibu-ibu yang sempat menegur saya karena merasa merasa jalurnya terhambat seperti itu. Hal ini menggambarkan bagaimana crowding dapat mempengaruhi kesabaran dan respons emosional seseorang. Selain itu, pedagang dan pembeli tampak terbiasa dengan kebisingan. Kemudian komunikasi juga tetap berlangsung dengan nada cukup keras, menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan bising. Kemudian ada perilaku teritorial, juga terlihat dari cara pedagang memberi batasan pada area jualannya menggunakan kayu penyangga, sehingga pembeli dapat mengenali batasan antar lapak. Di sisi lain juga, beberapa pengunjung memilih menghindari area yang lebih becek atau bau menyengat, menunjukkan bahwa kondisi fisik lingkungan turut memengaruhi pola pergerakan mereka. Kesimpulannya yaitu dari keseluruhan ini, analisis ini itu menunjukkan bahwa kepadatan tinggi, kondisi fisik, dan teritorialitas di pasar tradisional dari Sukarame ini, pasar tempel ini sangat mempengaruhi respon psikologis maupun perilaku pengunjung. Masalah utama yang ditemukan adalah jalur yang sempit, aroma lingkungan yang kuat, kemudian genangan air dan penumpukan kendaraan di area parkir. Namun, pencahayaan pedagang yang cukup baik dan batas teritorial yang jelas membantu menciptakan keteraturan. Sebagai rekomendasi, perbaikan sanitasi, pengelolaan parkir, serta pelebaran jalur di titik-titik tertentu dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi tekanan akibat crowding di pasar tradisional tersebut atau pasar tempel.